الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu, di tempat yang penuh berkah, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Khalid bin Walid, untuk melanjutkan kajian rutin, kajian pekanan kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih pada pembahasan tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang sangat luar biasa di dalam Islam. Perjuangan yang berat yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rintangan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke kota Madinah, beliau diancam untuk dibunuh, dan ada beberapa orang yang berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Suraqah bin Malik, Buraidah, dan beberapa orang yang telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir, yang ternyata mereka pun mendapatkan hidayah masuk Islam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, ada beberapa hal yang beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan. Nah, kita tahu bersama teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, berita kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah adalah berita yang membawa kegembiraan bagi Al-Ansar, bagi orang-orang Madinah yang telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama saat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, tidak ada komunikasi, dan mereka para sahabat yang telah beriman yang berada di kota Madinah, mereka tidak mengetahui kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, karena sarana komunikasi tidak seperti sarana komunikasi yang ada di zaman kita. Belum ada WA, belum ada handphone, jadi mereka mereka tidak tahu kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Dan Nabi serta Abu Bakar dan dua orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah tidak mempunyai target kapan mereka tiba di kota Madinah. Beda dengan keadaan kita sekarang. Kalau kita melakukan safar, kita sudah tahu ada target di hari sekian, jam sekian kita tiba. Karena sarana komunikasi saat ini, sarana transportasi saat ini, ya Masya Allah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sarana ini tidak ada, sehingga orang-orang Madinah yang menanti-nanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi
mereka keluar dari rumah-rumah mereka menanti menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari sampai panasnya matahari, ya, mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau panasnya sudah menyengat luar biasa panasnya dan mereka belum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba, maka mereka kembali ke rumah. Dan itu dilakukan setiap harinya, menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan sesuatu yang sangat mereka nanti-nantikan. Seorang nabi, seorang rasul yang membawa kebaikan untuk mereka akan tiba di tempat mereka, di negeri mereka. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka menanti-nanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tak kunjung tiba, maka ada orang Yahudi yang saat itu sedang menaiki bentengnya. Dan orang Yahudi ini ada satu keperluan. Ketika orang Yahudi ini naik di bentengnya, maka dia melihat ada sekumpulan orang yang mendatangi kota Madinah, dan ternyata mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antum bisa lihat di halaman 278. Halaman 278 di paragraf yang kedua. Orang Islam Madinah mendengar keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Mereka menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari sampai panasnya waktu tengah hari. Setelah lama menunggu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum kunjung tiba, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Setibanya di rumah, seorang Yahudi yang ada di atas salah satu benteng mereka yang sedang melihat satu urusan, melihat rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpakaian putih-putih. Dan kita telah sampaikan pada pertemuan terakhir bahwa pakaian atau jubah putih yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pemberian dari siapa? Zubair dan Tolha. Ketika mereka pulang dari Syam melakukan perdagangan, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang samar-samar karena fata morgana. Oleh karena itu Yahudi tersebut tidak tahan hingga berkata dengan suaranya yang paling keras. Dia mengatakan, "Ya ma'syarul Arab, hadza jaddukum alladhi tantaziruna." Wahai orang-orang Arab, ini adalah orang terbaik kalian, orang yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Dan saat itu orang-orang Madinah ketika mendengarkan seruannya orang Yahudi ini, maka mereka segera keluar dari rumah-rumah mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang Madinah bisa mendengarkan seruannya orang Yahudi ini? Padahal ketika itu tidak ada pengeras suara. Kenapa suara ini terdengar sampai ke seluruh rumah-rumah sahabat ketika itu? Karena perkampungan saat itu apa? Tidak ribut, aman, tenang, tidak ada bising, tidak ada suara kendaraan, motor, mobil, toh tidak ada musik-musik. Beda dengan keadaan sekarang. Bisingnya luar biasa. Ya, suara motor ini, suara oto ini, suara musik ini. Jadi ketika antum berteriak, orang tidak dengar suara antum. Paham ya? Nah, akhirnya terdengar suara ini. Ya ma'syarul Arab, wahai orang-orang Arab, hadza jaddukum alladhi tantazirun. Ini adalah orang yang kalian nanti-nantikan, manusia terbaik di antara kalian. Maka kaum muslimin ketika itu keluar, berhamburan mereka membawa senjata, dan mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar Harrah ketika itu. Dan ternyata peristiwa ini terjadi pada hari Senin
bulan Rabiul Awal. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah itu pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, atau tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun pertama ya dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tahun ke-14 dari kenabian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah hari Senin bulan Rabiul Awal. Lantas kaum muslimin berbondong-bondong, mereka bahagia menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berdiri di hadapan orang Madinah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berdiam diri. Maka karuan saja orang-orang yang datang yang belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansar memberi penghormatan kepada Abu Bakar. Nah, orang-orang Madinah ini yang belum pernah ke Mekah, belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi, Abu Bakar dan beberapa orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, di pinggiran kota Madinah, maka orang-orang langsung berkerumun di hadapannya siapa? Abu Bakar. Jadi mereka kira Abu Bakar ini adalah Nabi, gitu. Karena Abu Bakar terkenal seorang pedagang, kan begitu. Jadi mereka berkumpul di hadapan Abu Bakar. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena panas matahari. Karena panasnya yang sudah menyengat ketika itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merasakan panasnya matahari. Lalu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menaunginya dengan selendangnya. Istilahnya nih, Abu Bakar melihat keadaan Nabi yang sudah merasakan panasnya matahari, kalau istilah kita ini langsung memberikan apa Pak? Payung. Digunakanlah selendangnya Abu Bakar untuk menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang melihat, oh ini Nabi. Ini Nabi. Ya. Maka ketika itu barulah mereka mengetahui, oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang ini, bukan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi ini teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah disambut gembira oleh orang-orang Madinah, oleh Al-Ansar yang telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam menginap di salah satu rumah dari seorang sahabat ya yang bernama Kulthum bin Al-Hadam. Itu selama 14 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Kubah, di perkampungan yang bernama Kubah. Disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid yang pertama kali, yaitu Masjid Kubah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, bersama Abu Bakar dan orang-orang Ansar ketika itu berada di wilayah Kubah, perkampungan Kubah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, turun di kota Madinah. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-9 Allah turunkan ketika itu. Apa kata Allah? Fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah penolong untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Jibril, orang-orang yang beriman, dan malaikat-malaikat Allah menjadi penolong untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upaya orang-orang Quraisy untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalangi hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu tidak terrealisasi karena apa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jibril, orang-orang yang beriman, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingganya pada peristiwa sebelumnya yang telah kita sampaikan di mana Suraqah bin Malik yang sudah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tombaknya, panahnya, ingin mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin membunuh Nabi, tiba-tiba tunggangannya, kudanya yang dipakai itu langsung terperosok jatuh. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Tidak berhasil. Kenapa? Ternyata ada yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Kuba, di wilayah Kuba, perkampungan Kuba. Ini masih di pinggiran kota Madinah ya, belum masuk di kotanya Madinah, belum, masih di pinggiran kota Madinah. Dan Kuba ini saat ini kira-kira kalau dari Masjid Nabawi ada sekitar 5 kiloan barat daya Masjid Nabawi, kira-kira seperti itu, 5 kiloannya dari Masjid Nabawi ke Kuba. Kalau antum pergi misalkan ke kota Madinah dan Masjid Nabawi, antum berada di Masjid Nabawi, antum ke Kuba, itu di sebelah barat dayanya Masjid Nabawi, dan itu kira-kira ada 5 kilo. Kira-kira kalau dari masjid ini 5 kilo itu kemana? Kalau mau ke arah kota? Kalau mau arah ke 5 kilo itu? Kira-kira seperti itu. Kuba. Nabi SAW tinggal di rumah salah seorang yang bernama Kulthum bin Al-Hadam. Kulthum ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kulthum bin Hadam, seorang sahabat ya dari Bani Amr bin Auf, tinggal selama 14 hari. Wakila bal nazala ala Sa'ad bin Khaythamah wal awwalu asbat. Ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, berada di perkampungan Kuba, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Khaythamah. Tapi pendapat yang terkuat, beliau sallallahu alaihi wasallam berada atau menginap di rumah Kulthum bin Hadam selama 14 hari lamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Kuba. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ya apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pembangunan Masjid Kuba, kita ingin sebutkan dulu beberapa hikmah yang dibawakan oleh penulis kitab berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah di halaman 279. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik, inti yang dapat dipetik dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah antara lain: pertama, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan peristiwa besar dalam sejarah Islam. Bahkan pengkaji sirah nabawiyah mengaitkan dengan peristiwa kenabian. Di awal kenabiannya ketika Rasulullah SAW bersama Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menghadap Waraqah bin Naufal, Waraqah memberitahukannya, sekiranya saya masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Rasulullah SAW bertanya, akankah mereka mengusir diriku? Kata Waraqah, ya, tidak ada seorang pun yang datang membawa ajaran yang serupa dengan yang kau bawa, melainkan akan dimusuhi, diintimidasi, dianiaya, ya, diusir, dikeluarkan dari negerinya. Jadi ternyata ini sudah ada pengkabarannya dari Waraqah, sudah ada isyarat bahwa akan terjadi yang namanya hijrah. Itu di awal-awal kenabian, ketika beliau mendapatkan wahyu pertama kali di mana? Di gua Hira. Setelah itu kan Khadijah membawa Nabi SAW kepada Waraqah, paham? Dan Waraqah memberikan isyarat bahwa akan terjadi hijrah, bahwa dia akan diusir dari tempat kelahirannya. Baik. Yang kedua, perintah hijrah ditinjau dari sisi waktunya maupun tempatnya merupakan wahyu dari Allah. Imam Bukhari menyebutkan
Abu Musa berkata, meriwayatkan dari Nabi SAW, dia bersabda, saya melihat dalam mimpi saya berhijrah dari Mekah ke negeri yang dipenuhi pohon kurma. Saya menduga ke Yamamah atau Hijr, ternyata ke Madinah yang dulu namanya Yathrib. Ketika itu Rasulullah SAW memberitahukan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, saya telah diizinkan untuk berhijrah. Abu Bakar bertanya, saya menemanimu wahai Rasulullah. Jadi ternyata hijrah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan dengan tujuan-tujuan yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hijrah ke Madinah bukanlah rekreasi yang diinginkan orang kaum muhajirin, dan bukan pula karena Makkah merupakan negeri berpenyakit, bukan, sehingga mereka gembira dengan berita wajibnya hijrah dari Makkah. Akan tetapi itu adalah satu perintah yang ditaklifkan, dibebankan, yang berkaitan dengan akidah yang mereka yakini kebenarannya, dan berkaitan dengan karakter risalah Islam yang harus disampaikan kepada orang lain. Ini hikmahnya. Jadi bukan karena rekreasi, karena di Madinah itu ada pemandangan yang indah, bukan ada tempat wisata di situ, ya, sebagaimana tempat wisata yang ada di kita saat ini, bukan. Antum kalau pergi ke Madinah itu tidak ada pemandangan yang gagah di sana, gersang semuanya, so panas, gersang, tidak ada yang menyenangkan, tidak ada tempat wisata di sana, tidak ada. Tidak seperti kita hijauan, masya Allah, gunung-gunung yang hijau, ya, masya Allah, yang sungai-sungai yang mengalir dengan air yang jernih. Di sana tidak ada. Antum mau ke Madinah untuk apa? Kalau cuma sekedar rekreasi, ingin lihat pemandangan, tidak usah. Tapi kita ke sana untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, di sana negeri yang berkah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya apa? Untuk menjaga akidah yang mereka yakini kebenarannya, dan berkaitan dengan karakter Islam yang harus disampaikan kepada orang lain. Kalau kita bertahan di Mekah, Islam ini tidak akan berkembang. Justru Islam mungkin tidak akan dirasakan oleh kebanyakan orang. Tidak. Maka harus hijrah ke Madinah. Di sana ada orang-orang yang siap menyambut Islam, membantu Islam, menerima Islam. Yang keempat, bergegasnya para sahabat radhiyallahu taala anhum melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hijrah ke Madinah dengan meninggalkan anak, harta, dan tanah air. Tidak ada yang tertinggal di Mekah kecuali orang yang dikehendaki Nabi untuk tinggal, atau memang tertahan, atau memiliki udzur lainnya, dan jumlah mereka sangat sedikit. Hal ini mengingatkan kita untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW dan berhati-hati dari mengingkarinya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ya, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adab yang pedih. Ada orang-orang yang tertinggal di Mekah ketika itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tinggal. Seperti siapa? Ali bin Abi Thalib. Walaupun Ali bin Abi Thalib ini setelah beliau selesaikan amanah yang diberikan oleh Nabi kepada beliau untuk mengembalikan barang-barang titipan yang dititip oleh orang-orang Quraisy kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah urusan ini selesai, baru Ali bin Abi Thalib berhijrah menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Kuba. Jadi Ali bin Abi Thalib bisa menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan beliau mendapati Nabi pada saat Nabi berada di Quba sebelum masuk ke kota Madinah. Sebelum masuk di pusatnya kota Madinah, Bung. Masih di pinggiran Madinah ya, masih di perkampungan apa? Quba. Membangun masjid apa? Quba. Baru Ali menyusul Nabi SAW mendapati Nabi di Quba. Baru ketika itu Ali bersama Nabi, Abu Bakar dan orang-orang beriman ketika itu masuk ke kota Madinah. Ya, berada di tempat di mana sekarang Masjid Nabawi berada. Itu pusatnya Madinah, itu di Masjid Nabawi itu. Yang kelima, peristiwa hijrah mengandung kemuliaan yang istimewa bagi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kawan dalam hijrah. Abu Bakar menyerahkan anaknya, pembantunya dan hartanya untuk keperluan hijrah. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala yang membenarkannya, "Tsaniyasnaini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Siapa yang dimaksud dua orang ini? Ya, Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cukuplah ayat ini menunjukkan kemuliaan siapa? Abu Bakar. Kemuliaan Abu Bakar, manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah abadikan ketika salah satu dari keduanya berkata kepada sahabatnya, Nabi berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan khawatir. Ya. Jangan apa? Jangan takut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Dia adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Karena Abu Bakar ketika itu khawatir dengan keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diingatkan, wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan khawatir, kita punya Allah yang melindungi kita. Syekh Muhyiddin Syekh Zadah berkata, ini cukup sebagai bukti atas kelebihan Abu Bakar, kemuliaan Abu Bakar dibandingkan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum yang lain ketika Rasulullah SAW sendiri yang memilihnya untuk dirinya pada situasi seperti itu. Bayangkan dari sahabat-sahabat yang ada, hanya Abu Bakar yang dipilih oleh Nabi untuk menemani Nabi berhijrah ke kota Madinah. Abu Bakar bisa memilih siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan seorang yang kuat, seorang yang perkasa, Ali bin Abi Thalib itu. Tapi kenapa Nabi tidak memilih Ali bin Abi Thalib? Yang dipilih hanya Abu Bakar. Berarti menunjukkan Abu Bakar ini punya kemuliaan, keutamaan yang luar biasa. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, siapa yang mengamati, mencermati ini pasti menemukan kelebihan-kelebihan Abu Bakar As-Siddiq atas sahabat-sahabat yang lain yang disebutkan dalam banyak hadis-hadis sahih, seperti hadis mukhalah, hadis innallaha ma'ana, hadis innahu ahabbur rijal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis yang lainnya berkaitan dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dalam topik yang lain Ibnu Taimiyah menyebutkan, oleh karena itu kebanyakan ulama berkomentar sesungguhnya kelebihan-kelebihan Abu Bakar Siddiq merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain sama sekali. Ibnu Qurtubi, semoga Allah merahmati beliau, berkata, yang disebut secara pasti dalam Al-Quran dan hadis serta ucapan para ulama dan yang wajib kita imani dengan hati dan mata hati adalah kelebihan Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Yang keenam, peristiwa hijrah juga mengandung kelebihan yang istimewa bagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, karena dialah orang yang tidur di tempat Rasulullah SAW, menggantikan posisi yang sangat berbahaya, mempertaruhkan nyawa dengan satu keyakinan bahwa Allah akan menjaga dan melindunginya. Dia melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang dibebankan Rasulullah SAW kepadanya ketika ia masih berumur kurang lebih 23 tahun. Ali radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi SAW mengatakan, janji kepadaku bahwa tidak ada yang mencintai kamu melainkan dia orang yang beriman, dan tidak ada yang membenci dirimu hai Ali melainkan dia adalah orang munafik.
Dan ketika Nabi SAW menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putrinya siapa? Siapa? Fatimah. Itu bukan karena keinginan Nabi, tapi itu perintah Allah kepada Nabinya untuk menikahkan Ali dengan Fatimah. Jadi Allah perintahkan Nabinya untuk menikahkan Ali dengan Fatimah. Karena Ali adalah salah seorang sahabat yang memiliki peran luar biasa di dalam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang antum tahu pernikahannya Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Dengan Fatimah, pernikahan yang luar biasa diberkahi. Ali bin Abi Thalib seorang pemuda yang tidak punya apa-apa, anak dari seorang laki-laki yang miskin. Siapa bapaknya? Abu Talib, paman Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib kan dititip sama siapa? Nabi SAW, tinggal bersama Nabi di rumahnya siapa? Khadijah. Kan begitu. Kenapa Ali dititipkan kepada Nabi? Karena Abu Talib yang miskin. Jadi Ali bin Abi Thalib hidup bersama Nabi SAW, dirawat oleh Nabi SAW. Dia tidak punya apa-apa. Dan ternyata Fatimah juga, Fatimah yang hidup bersama Rasulullah SAW melihat keadaan Ali. Ya, ternyata Fatimah juga ya jatuh cinta kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi saat itu Ali bin Abi Thalib tidak melamar Fatimah karena keadaannya pertama, karena beliau orang yang apa? Orang yang tidak punya apa-apa. Apa yang dia bisa berikan kepada Fatimah sebagai mahar? Ya, ini juga salah satu faktor kenapa para ikhwan itu menunda-nunda pernikahan, karena doi, karena pulus, tidak ada doi. Toh? Menunda-nunda karena apa? Karena tidak doi. Ya kalau antum memang betul-betul ada keinginan kuat untuk menikah, antum kumpul uang, berusaha. Buktinya beliau sekarang sudah menikah. Ini yang baru masuk ini, masya Allah, pengantin baru ini, baru semangat ini, menggebu-gebu ini. Dia berusaha, sudah menikah saat, alhamdulillah. Nanti setelah sholat orang mau tanya bagaimana itu pernikahan itu. Ini mungkin ini tidak berjalan sendiri, berjalan di itu kemarin-kemarin dia berjalan sendiri. Sekarang dia itu, masya Allah. Ini yang tuh masih banyak yang jomblo-jomblo ini muka-muka jomblo banyak sekali sini. Ima tidak ada fulus, ima kedua lemah syahwat, itu saja. Berdua itu, 5 syahwat atau tidak ada fulus, sampai dia tidak mau menikah. Kira-kira antum yang mana? Kalau 5 syahwat, Allah musta'an, waliyadzubillah. Tapi mungkin karena kurang fulus ya, tidak ada fulus. Kalau rahmat antum, berarti ada 3 ya, ada 3 faktor. Pertama, tidak ada fulus. Kedua, lemah syahwat. Ketiga, masih belajar. Tapi belajar itu bukan penghalang untuk menikah sebenarnya. Ini yang jomblo-jomblo segera menikah. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Dari Salma bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, awalnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaybar karena sakit mata. Ali berkata, saya tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali keluar menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di malam yang keesokan harinya Allah memberikan kemenangan kepada mereka, Rasulullah SAW berkata, saya akan memberikan bendera atau akan mengambil bendera besok pagi
saya akan memberikan bendera atau akan mengembalikan atau mengambil bendera besok pagi laki-laki yang dicintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau dikatakan yang mencintai Allah dan Rasulnya, di tangannya lah Allah akan memberikan kemenangan. Ternyata kami dapati Ali, dan apa yang kami harapkan, mereka berkata ini Ali, maka Rasulullah SAW memberikan bendera kepada Ali dan Allah pun memberikan kemenangan melalui tangannya. Cukuplah ini kemuliaan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketujuh, pada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan adanya kunjungan orang tua terhadap orang muda. Jadi ziarah itu tidak hanya dilakukan oleh yang muda terhadap orang tua saja, tetapi yang tua boleh terkadang untuk berziarah ke yang muda. Nah, kita ini terkadang yang merasa mungkin lebih tua tidak mau berziarah ke yang muda, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ya, kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berziarah itu sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zur gibban tazdad hubba, kurangilah keinginan kalian untuk sering berziarah, karena itu akan menambah apa? Rasa rindu, kecintaan. Jadi jangan sering-sering berziarah ke rumah orang. Kalau mau berziarah boleh, tapi jangan sering-sering kata Nabi. Kalau kita sering berziarah, itu tidak akan menambah cinta. Tapi kurangi keseringan kita untuk berziarah, kurangi. Kalau kita kurangi, itu akan menambah rasa rindu dan kecintaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari-hari baku dapa, bosan Allah. Kan begitu. Maka kurangi itu sering baku dapa itu. So, pagi, siang, malam terus di pemuka yang dapat lihat. Mau bosan. Begitu juga dalam rumah tangga. Ya, sesekali kita keluar, tinggalkan rumah, ya, mungkin bersafar 1 hari, 2 hari. Pas mau pulang itu, masya Allah, kerinduan yang luar biasa menggebu-gebu. Dan itu mungkin hikmah dari poligami. Kalau antum berada di rumah 02, 2 hari, 3 hari, kan jelas rindu dengan 01 toh? Iya. Pas antum balik lagi ke rumah 01, kayak pengantin baru. Nah. Jelas 3 hari di rumah 01, antum kasih tinggal lagi 02 berapa hari? 3 hari. 02 rindu lagi sama antum, antum pun rindu sama 02. Balik lagi ke rumah 02. Pokoknya tiap hari begitu. Dan itu mungkin hikmah poligami seperti itu, berbagi hari. Ya karena kalau sering-sering di rumah, hari-hari di rumah baku dapat terus, dia bosan Allah. Betul tidak? Iya, betul. Antum baru berapa hari menikah sebelah betul. Aduh, mah itu ada apa dengar ini? Pulang jadi perang ketiga ini. Iya, itu kata Nabi, zur gibban tazdad hubba, kurangi keseringan antum berziarah, kurangi kata Nabi, karena itu akan menambah rasa rindu dan rasa cinta. Kalau hari-hari baku apa bosan Allah, jadi kurangi itu, paham ya? Jadi sekali lagi Nabi SAW di sini mengajarkan kepada kita bahwa yang tua boleh berziarah kepada yang muda, dan itu bukan bentuk apa? Kehinaan, bukan.
Ada sebagian orang merasa yang muda itu harus datang berziarah kepada yang tua. Kan ada sebagian orang begitu. Nah, Nabi sudah praktekkan. Tapi yang keberapa? Yang ke-8. Di antara perkataan Aisyah radhiyallahu taala. Mana? Ke-8 ya? Ya. Yang ke-8, di antara perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan meminta izin untuk masuk ke rumah, lalu diizinkan baginya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita mengambil satu adab di antara adab memasuki rumah, yaitu meminta izin untuk masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin padahal dia merupakan orang istimewa dan mempunyai kedudukan seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Jadi ini adab kalau masuk ke rumah seseorang, minta izin dulu. Kalau tidak diizinkan pulang. Dan batasan yang diberikan oleh syariat kita di dalam memberikan salam, meminta izin sebanyak berapa kali? 3 kali. Yang ke-9, masih banyak ini. Sebanyaknya. Saya ingin sebutkan ketika Nabi SAW berada di Kuba ini, kan ada seorang sahabat yang dia bercerita kepada Nabi SAW ya, tentang keislamannya kepada Nabi SAW, di mana dia menjadi seorang budak, perjalanan yang panjang untuk mencari hidayah. Dia mendengar ucapan orang-orang Yahudi di sana, orang-orang Ansor sudah berkumpul menyambut seseorang yang dikatakan sebagai seorang nabi. Dia pun bersegera, gemetar dia, kan dia sudah punya sudah punya maklumat, sudah punya ilmu tentang tanda-tanda seorang nabi. Nah, siapa sahabat itu? Siapa sahabat itu? Perjalanan panjang dia mencari hidayah, pindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Ya, Salman Al-Farisi. Dan kita akan sebutkan kisahnya ini. Ya, ketika mendengar Nabi hijrah, sudah tiba di kota Madinah, di Kuba, itu gemetar beliau. Ini selama ini dicari-cari. Dia kan berpindah-pindah. Seorang sahabat, kisahnya panjang ini. Saya akan sebutkan kisahnya ini, Salman Al-Farisi, bagaimana perjuangan mencari hidayah. Seorang sahabat yang tinggal di mana? Di Persia, di kota Asbahan yang sekarang merupakan kota Iran sekarang. Seorang sahabat yang luar biasa. Dia anak yang paling dicintai oleh bapaknya. Jadi selama hidupnya itu ketika di Persia itu dikurung sama bapaknya, tidak boleh keluar dari rumah. Ya. Dan beliau ini sebagai seorang penjaga Tuhan. Jadi Salman Al-Farisi itu sebelum dapat hidayah dia penjaga Tuhan. Siapa Tuhan yang dijaga oleh Salman Al-Farisi? Api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Dijaga sama Salman Al-Farisi, tidak boleh padam api. Dan itu perintah dari bapaknya. Dan bapaknya seorang tokoh masyarakat yang terkenal ketika itu. Yang singkat cerita, akhirnya beliau tiba di kota Madinah dari Persia, kemudian ke wilayah Syam, Suriah, kemudian ke Irak, kemudian ke Jazair, kemudian ke mana? Ke Amuriyah, ke Turkiya, sampai ke kota Madinah. Lihat perjuangan yang panjang luar biasa mencari hidayah. Ya, nanti kita akan sebutkan insya Allah. Tapi selesaikan dulu hikmah-hikmah dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa ini? Ada banyak ya? Nah, cukupkan sampai 13 saja ya. Yang ke-9, dalam perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk tetap tinggal setelah kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan segala amanah orang Quraisy yang ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat 2 hikmah. Apa hikmahnya? Pertama, kontradiksi yang sangat ajaib dalam praktek kafir Quraisy. Mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
terkenal dengan Al-Amin, yang terpercaya. Bahkan menitipkan harta benda mereka kepada Nabi SAW ketika sukar menemukan orang lain yang bisa dipercaya. Manakala Rasulullah SAW memberitahukan ia utusan Allah dan mengajak mereka kepada Allah, mereka menuduh Nabi sebagai tukang sihir, pendusta, dan perkataan-perkataan yang keji lainnya. Kedua, kendati nyawa Nabi SAW dalam bahaya serta intimidasi orang kafir terhadap dirinya terus berlangsung, dia tetap tidak melupakan tanggung jawabnya terhadap sesama manusia. Kalau Nabi mau, semua barang titipan dibawa oleh Nabi, harta-harta mereka dibawa oleh Nabi. Ini orang yang memusuhi anak, orang yang memerangi anak. Kalau mau Nabi bawa, tapi Nabi tidak. Nabi orang amanah, tanggung jawab, tetap dikembalikan barang-barang tersebut. Ini mengajarkan kepada kita, teman-teman sekalian, amanah yang diberikan kepada kita dari orang yang kita benci harus ditunaikan. Ya, sekalipun itu orang yang memusuhi kita, membenci kita, tunaikan amanah itu. Jangan berkhianat sekalipun dia musuh kita. Paham ya? Lihat Nabi, tetap ditunaikan amanah itu. Diperintahkan Ali bin Abi Thalib, kembalikan barang-barang semuanya. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya tanggung jawab kita kepada sesama manusia. Kita tidak boleh mengabaikannya, baik yang berkaitan dengan hak-hak materi maupun immateri, seperti mengganggu kehormatannya dan sebagainya. Itu harus dijaga sebagai sebagai sesama manusia. Tidak boleh kita mengganggu orang lain. Sebagaimana antum dengarkan dalam khutbah Ustaz Firanda hafizahullah taala kemarin, Masya Allah ya, bahwa dalam kehidupan ini jangan sampai kita meninggal dan membawa hak orang lain yang ada di pundak kita. Jangan pernah zalimi siapapun, jangan. Karena itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati kalian dari namanya kezaliman, perbuatan buruk kepada orang lain. Hati-hati dari ghibah, apalagi dari hinaan, ya, dari kehormatan orang lain yang antum ganggu, yang antum jatuhkan, antum rendahkan. Hati-hati, itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti. Ya. Oleh karena itu, seseorang berusaha untuk menjaga dirinya dari bentuk-bentuk kezaliman, baik itu kezaliman kepada teman, sahabat, orang tua, tetangga, terlebih-lebih kepada istri yang merupakan orang terdekat dengan kita. Ya, harus jaga itu, jangan sampai melakukan kezaliman. Sampai istri pun, anak-anak pun akan menuntut di hari kiamat nanti, akan menuntut mereka akan menuntut. Jangan bilang itu kan anak pemain tua, dia kan cinta sama anak, tidak tuntut dia di hari kiamat. Jangan, dia akan tuntut itu, dia akan tuntut kezaliman, dia akan tuntut. Harusnya ketika antum mendengarkan kajian kemarin, khutbah kemarin itu langsung pulang minta maaf. Deh, kalau ada kezaliman yang Abi pernah lakukan, maafkan ya. Nah gitu. Nanti sabantar terang keluar makan-makan di luar apalah. Bojo mai tua. Ya. Bisa jadi dituntut antum di hari kiamat nanti. Mai tua juga begitu. Istri juga begitu, kezaliman sama suami. Jangan cuma suami, istri Allah. Kalau ada kezaliman, ya minta maaf sama suami. Mungkin ada hak suami yang tidak ditunaikan. Kak, mohon maaf kak, malam ini tidak bisa melayani, lagi capek, mungkin lagi rasa ini mungkin badan yang tidak enak, toh minta maaf ya. Begitu, jangan sampai itu kezaliman. Suami tidur dalam keadaan apa? Marah-marah karena tidak terpenuhi syahwat. Ya, antum kira kalau antum sudah menggebu-gebu syahwat antum kemudian tidak terpenuhi, antum mau tidur sadap itu? Sakapala itu. Sakapala. Ya. Maka istri bilang, minta maaf kak, ya,
Besok lagi begitu. Kalau tidak mampu, minta maaf Kak. Besok lagi begitu, tidak mampu, minta maaf Kak. Besok lagi begitu. Ya, kalau begitu cari kamar yang 02 aja. Intinya mati jangan bawa apa? Kedzaliman, itu saja. Karena kedzaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang ke-10. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menawarkan unta yang dipersiapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saya membayarnya." Abu Bakar kan kasih gratis, "Ya Rasulullah, ini ada 2 unta. Untukmu 1 dan satunya untuk diriku." Tapi Nabi katakan, "Tidak. Ini saya bayar." Disebutkan inti dari perbuatan Rasulullah SAW tersebut adalah Rasulullah SAW menginginkan hijrahnya tersebut sempurna dengan jiwa dan hartanya, karena mengharapkan keutamaan dan kesempurnaan dalam hijrah dan jihad di jalan Allah. Makanya Nabi apa? Tidak mau menerima gratis. Enggak, saya bayar ini. Kalau uang saya yang saya pakai untuk membeli unta ini, berarti uang saya yang terpakai untuk apa? Untuk jihad di jalan Allah. Dan pahalanya besar. Dia korbankan jiwa dan hartanya. Maka kata penulis menyebutkan, barangkali juga menjadi pelajaran bagi dai, bagi seorang penuntut ilmu siapapun dia, supaya tidak mengharapkan pemberian dari orang lain. Ya. Harus mempunyai hati yang bersih, yang kerisauannya hanyalah untuk memperbaiki hati manusia dan memberi hidayah kepada mereka tanpa melihat apa yang ada di tangan mereka. Jadi ketika antum mengajak orang lain kepada kebaikan, jangan lihat orangnya, oh ini orang miskin, kasih biar dia. Oh ini orang kaya, oh kita sambut dia. Ya, sambut. Ya, enggak, jangan bedakan antara si kaya dan si miskin di dalam memberikan kebaikan. Kalau perlu yang kita keluarkan adalah harta kita. Oh ini ada kelebihan harta, anak sisipkan untuk kajian di Masjid Khalid bin Walid, ya, supaya betul-betul apa yang kita berikan menjadi saksi dan menolong kita nanti di hari kiamat. Yang ke-11, ketika orang kafir sampai di depan gua tempat Nabi bersembunyi, apabila salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kakinya, pasti ia akan melihat keberadaan Nabi SAW dan Abu Bakar. Pada situasi seperti ini Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Bagaimana menurutmu terhadap 2 orang yang ketiganya adalah Allah?" Hal ini menunjukkan kekuatan iman, keyakinan yang benar, penyerahan diri yang hakiki terhadap Allah, yang kita selalu perlu diingatkan, khususnya hati sebagian orang telah terikat dengan dunia, berada dalam kelalaian dari iman kepada Allah dan dari tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang beriman itu perlu diingatkan. Sebagaimana Abu Bakar mengingatkan, sebagaimana Nabi mengingatkan Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Kadang kita ini harus diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lalai berbuat maksiat, ingatkan dengan ucapan apa? Ittaqillah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Jangankan kita, Nabi saja diingatkan. Ya ayuhan Nabi, ittaqillah. Allah ingatkan nabinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Ya, Nabi saja diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Maka orang beriman sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam harusnya lebih diingatkan berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, perhatikan perkataan Rasulullah SAW, bagaimana menurutmu terhadap 2 orang yang ketiganya adalah Allah. Nabi tidak berkata bagaimana menurutmu terhadap Rasul yang bersamanya adalah Allah.
Atau bagaimana menurutmu terhadapku dan kamu yang bersama kita, terhadapku dan kamu yang bersama kita adalah Allah. Atau ungkapan lain yang menyebutkan tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, tapi Nabi hanya mengucapkan bagaimana menurutmu terhadap dua orang. Kalimat ini mencakup setiap mukmin yang yakin dengan pertolongan Allah. Ini adalah kaidah yang berlaku umum, bukan khusus pada situasi ini saja. Jadi mencakup setiap mukmin yang yakin kepada Allah, dia bersamanya, membela dan menolongnya. Ya, Nabi tidak katakan mentang-mentang dia Nabi. Nabi tidak katakan bagaimana menurutmu ada Nabi. Ya, ada Nabi bersamamu. Ya, aku kan Nabi, utusan Allah. Ya, Nabi tidak katakan seperti itu. Tapi bagaimana menurutmu tentang dua orang Allah yang ketiga? Diingatkan tentang Allah. Sebagaimana Nabi ketika tiba di Madinah, orang-orang kan tidak mengenal Nabi toh. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansor? Mereka berkerumun di hadapan siapa? Abu Bakar. Dan Nabi biarkan. Nabi tidak kata, salah orang, anak Nabi. Tidak. Nabi biarkan. Lihat bagaimana ya tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak katakan, anak ini seorang nabi, bukan sama Abu Bakar, di sini kalian berkumpul. Bukan. Nabi biarkan. Nah, ketika Nabi sudah merasakan panasnya matahari, baru Abu Bakar melihat keadaan Nabi. Dikasih apa? Kasih selendang untuk menaungi Nabi dari teriknya matahari. Baru orang tahu, ini Nabi ini. Baru mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi di dalam memberikan kebaikan, jangan sok kita ini orang yang paling paling banyak berbuat jasa. Anak yang bangun di masjid. Anak ketua DKM. Gitu. Anak ketua DKM. Ya, kalau mau apa-apa minta izin sama anak. Gitu ya. Kalau ada wakil minta izin sama wakil, sama wakil. Kalau antum tidak ada toh, sama wakilnya. Gitu. Jangan ada teman-teman minta izin sama wakilnya, merasa ini ketua, ini anaknya ketua di sini, kenapa tidak minta izin sama anak? Itu tidak bagus. Paham ya? Yang keberapa? Ke-13. Dari perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sekiranya salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya melihat kita. Dan perkataan Rasulullah SAW, bagaimana menurutmu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah, ini menguatkan firman Allah yang artinya, itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Kelemahannya selalu menyertai strategi atau tipu daya orang kafir. Tidak mungkin memisahkan kelemahan ini dari tipu daya mereka. Oleh karena orang kafir di sini telah mengorbankan segala usahanya dan mengumumkan dengan hadiah besar bagi siapa saja mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap mereka sudah mencoba untuk mencari karena ingin mendapatkan hadiah yang ditawarkan. Mereka telah membongkar bebatuan, mendaki gunung, menelusuri lembah-lembah sampai mereka berdiri tepat di depan pintu gua. Tetapi Allah memalingkan mereka dengan sesuatu yang mudah sekali. Bahkan saya katakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mudah, yaitu gerakan mata, gerakan yang paling mudah, gerakan yang dilakukan manusia dalam sesaat sebanyak beberapa kali. Namun demikian, dengan lemahnya orang kafir dan tipu daya mereka, Allah memalingkan mereka dengan gerakan yang sangat sedikit ini, sehingga mereka tidak melakukannya pada saat itu dan tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka musnah dan hancurlah segala tipu daya mereka, dan kembalilah mereka dengan tangan hampa dan hati meradang yang marah-marah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Taubat ayat yang ke-40, wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan kalimatnya, ya, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Hakim, Maha Bijaksana. Wallahu taala alam. Ini saja yang dapat Anda sebutkan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan sebutkan hal-hal yang dilakukan oleh Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam setibanya beliau di kota Madinah dari pembangunan Masjid Quba, ya, dan hal-hal yang lainnya yang merupakan perkara yang dinanti-nanti oleh orang-orang Ansor, orang-orang Madinah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله